Shalom saudaraku, perkenalkan saya dari Sekolah Tinggi Teologi Mamasa. Saya akan melakukan praktek homiletika 2 melalui YouTube saat ini, yaitu berkhotbah. Nama saya Sri Wasti, semester 6 jurusan Teologi. Bila bacaan kita terdapat dalam kitab Filipi, pasal 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Filipi 2 ayat 12 sampai ayat 18. Namun sebelum itu, kita masuk dalam doa untuk meminta pertolongan Tuhan untuk memimpin kita dalam pembacaan firman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, atas segala cinta kasih-Mu yang selalu kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Saat ini, hamba-Mu akan melakukan praktek homiletika 2 dalam hal berkhotbah ya Tuhan. Sertai hamba-Mu, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu ini dan dapat merenungkan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sertailah umat-umat-Mu yang boleh menyaksikan firman-Mu ini, yang boleh mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah Engkau memberkati kehidupan kami, agar kami mampu menjadi berkat dan menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan, ini doa kami, sambut dan sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi 2 ayat 12 sampai 18 di bawah judul perikop, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini yaitu bersukacita dalam segala hal. Bersukacita ini biasanya dialami oleh setiap orang, bahkan semua orang, ketika mereka mengalami suatu keberhasilan, misalnya berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam pendidikan, dalam bisnis, ada anak baru lahir, bahkan bersukacita karena ulang tahun mereka. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia pasti menginginkan sukacita itu. Tetapi berbeda dengan Rasul Paulus ini. Meskipun dalam penjara, namun ia tetap bersukacita, ia tetap bersyukur, karena ia tetap merasakan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Ia merasakan bahwa ia masih diberi kesempatan dari Tuhan untuk tetap melakukan semua tugas dan tanggung jawabnya dalam pelayanannya. Nah, Rasul Paulus ini ketika dalam penjara, ketika ia bergumul, ia sangat menderita, namun ia tetap bersyukur karena di mana ia boleh menulis surat-suratnya, termasuk kitab Filipi ini adalah merupakan hasil dari surat dari Paulus ini. Nah, surat Filipi ini yang ditulis oleh Rasul Paulus ini
memang banyak menekankan tentang bagaimana sukacita itu. Rasul Paulus menulis kitab ini ketika ia dalam penjara. Meskipun menghadapi situasi yang sangat sulit, ia menderita, namun Rasul Paulus tetap setia dengan tugas tanggung jawabnya, khususnya dalam pelayanannya yang telah diutus oleh Tuhan. Nah, surat Paulus ini menulis kepada jemaat Filipi dengan berbagai pesan-pesan, termasuk bacaan yang telah kita baca saat ini, bahwa bagaimana jemaat Filipi diingatkan untuk tetap selalu bersyukur tanpa harus berkeluh, bersungut-sungut, dan berbantah-bantah. Dapat kita lihat dalam ayat yang ke-14 bacaan kita. Tetapi bagaimana kita selalu menampakkan bukti kasih Tuhan? Kita harus menampakkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Yesus Kristus selalu ada dalam kehidupan kita. Tentu kita harus bersukacita, kita harus bersyukur atas kasih Tuhan, atas karya Tuhan melalui Yesus Kristus di kayu salib. Nah, ketika kita sudah mampu melakukan segala hal dengan selalu bersukacita, sebagaimana dalam ayat 15 mengatakan bahwa kita dapat bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, artinya kita telah menjadi berkat bagi seluruh dunia ini, menjadi garam dan terang dunia ini. Kita bandingkan Matius 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Pesan firman Tuhan ini telah mengajak kita untuk selalu bersyukur dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka. Meneladani Rasul Paulus yang walaupun selalu dalam keadaan sulit, menderita dan bahkan dipenjara karena pelayanannya yang tidak diakui, namun ia tetap tegar, bersyukur, dan bersukacita. Karena ia tahu bahwa ia selalu disertai oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita, haruslah selalu lebih taat dan datang kepada Tuhan, dan selalu mensyukuri apa yang terjadi untuk mewujudkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan. Dan untuk menutupi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala bimbingan-Mu, atas segala penyertaan-Mu, sehingga pemberitaan firman-Mu ini dapat terselesaikan dengan baik. Tuhan memberkati firman-Mu ini. Tuhan berkati kami selaku umat-Mu, agar kami mampu mempraktikkan dalam kehidupan kami untuk selalu mewujudkan kasih Tuhan, mewujudkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dengan selalu bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami, sambut dan sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.